Yes, ilmu aku naik lagi. Nian-Nian pasti tahu, pasti bakal senang. Wah, tuan kecil hebat banget. Tentu saja, sekarang aku lebih hebat dari Nian-Nian. Nian-Nian mana? Tuan besar masih tidur. Shen Nian bangun. Shen Xiaobao. Sudah berapa kali Mama bilang, jangan kurang ajar. Aku ini Mama kandungmu loh. Mama, kalau bangun, tenagaku bakal lebih kuat dari kamu. Mama tahu. Hari ini Kamis bukan? Mama boleh makan ayam goreng kan? Dengar ya Xiaobao. Itu enak banget. Nanti kita makan ayam goreng. Gak boleh, Mama harus makan sehat. Xiaobao, kamu keren banget. Kamu gak bisa diandalkan. Kalau nanti aku naik tingkat, siapa yang urus Mama? Ah, Papa. Kalau ketemu Papa, gak usah khawatir gak ada yang jaga Mama. Nian-Nian kan mau cari uang. Kita bisa turun gunung. Ramal nasib cari uang. Aku juga bisa tangkap penjahat, lindungi kamu. 5 tahun lalu, saat turun gunung, dijebak orang, lalu sama pria asing punya Xiaobao. Kali ini mau pergi, belum tahu bakal terjadi apa. Nian-Nian, kumohon. Nian-Nian, kamu lupa. Pendiri sekte itu berdebu? Kamu gak mau dewa leluhur yang berkilau itu. Karena leluhur sudah kasih petunjuk, rezeki kita ada di bawah gunung. Jadi kita segera bersihin barang, siap turun cari duit. Asik, turun gunung cari uang, bikin patung emas buat leluhur. Sambil cari ayah, jaga Nian-Nian. Yu Shaoting, kamu cacat. Nggak layak jadi direktur utama grup Yu. Perkataanmu nyebelin. Beresin saja. Ke kantor. Iya. Nian-Nian, aku lapar. Xiaobao, Mama pergi buru-buru, bawa semuanya, cuma lupa bawa uang. Nian-Nian gak bisa diandalkan. Terus sekarang gimana? Hal sekecil ini, gak bakal bikin Mama kesulitan. Mama jamin kamu makan kenyang. Beneran. Lihat, cewek kecil ini hebat banget. Betul. Yang punya duit keluarkan uang, yang gak punya. Curian saja. Wah, lucu banget. Kalian lagi ngapain? Ini markas besar grup Yu. Siapa suruh kalian menipu di sini? Kak, kami gak nipu orang. Aku cuma bawa anak, ramalin orang di sini. Ramalan aku akurat banget. Kami sungguh gak akan ganggu ketertiban di sini. Iya, aku hebat. Aku juga bisa hancurin batu segede apapun. Walau bajunya kampungan, tapi mukanya lumayan. Gini aja, kamu layani aku dulu. Nanti aku pikirkan, biar kamu bisa buka lapak di sini. Kamu. Biar kamu gak bully Nian-Nian. Kamu, anak liar tanpa ayah. Tunggu saja kau. Pak Yu, saya usir mereka sekarang. Tunggu. Anak ini agak menarik. Nian-Nian, apa karena Xiaobao gak punya ayah, makanya mereka ngebully kamu? Ayo kita cari ayah. Xiaobao, Mama juga gak tahu siapa papamu. Mau cari kemana juga. Mama cuma ingat, kayaknya kaki papamu ada masalah. Sisanya Mama udah lupa. Xiaobao paham, Nian-Nian itu perempuan jahat. Jangan ngomong sembarangan. Waktu itu papa sama mama dikasih obat. Makanya jadi begitu. Xiaobao, Ayah, Xiaobao. Sayang, anak sekecil ini.
Siapa sentuh kaki Pak Yu? Biasanya bakal mati. Ayah, Tadi kamu bilang apa? ayah. Anak dari mana ini? Cepat bawa pergi. Pak Yu ternyata tidak. Langsung dorong dia. Jangan. Nggak mau pergi. Aku langsung kenal kamu. Kamu ayahku. Bocah penipu dari mana ini? Berani menipuku. Siapa yang nyuruh kamu datang ya? Aku datang sendiri. Mama bilang lupa siapa ayahku. Jadi aku cari ayah sendiri. Kamu mirip aku, sama-sama ganteng. Pasti kamu ayahku. Anak tanpa ayah ya? Memang agak kasihan. Kamu cukup pandai ngomong juga, tapi aku bukan ayahmu. Kamu salah orang. Laporkan saja ke polisi. Bilang di sini ada anak hilang. Pak Yu. Anak ini, Bapak nggak risih. Dan wajahnya mirip Bapak. Kamu tahu dari mana? Dia bukan orang suruhan Yu Jingheng. Saya usir dia sekarang. Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau jauh dari ayah. Xiao Bao. Maaf ya. Anak ini dari kecil nggak pernah lihat papanya. Saya bawa dia pergi sekarang. Wanita ini terasa sangat familiar. Apa aku pernah ketemu dia? Kenapa wanita ini terasa begitu familiar? Jangan-jangan. Kenapa? Sekarang cara kalian sampai serendah memakai anak tak bersalah untuk capai tujuan? Ngomong apa sih kamu? Apa itu kalian sama kita? Kayaknya kamu paranoid deh. Xiao Bao, kita abaikan aja orang aneh. Ayo pergi. Nian, dahi om itu gelap banget. Bantuin dia dong. Ya ampun, 4 tahun lalu kamu sakit parah. Kedua kakimu lumpuh. Keluarga semua ninggalin kamu. Bintang sial bawa bahaya ke keluarga. Gawat, nenekmu bakal meninggal. Trik murahan kayak begini, masih bilang gak nipu orang. Untuk apa aku bohong padamu? Rasi bintang Qinglong Timur bergerak. Tanda keluarga akan sakit parah. Mau percaya atau enggak? Terserah. Cukup. Bawa mereka pergi. Xiao Bao, lepaskan. Kami bisa jalan sendiri. Tuan muda, ada masalah. Nyonya tua tiba-tiba sesak jantung sudah dilarikan ke LS. Lepaskan. Kan sudah kubilang, ramalanku akurat. Nian juga bisa ngobatin lo. Ikut aku. Pak Yu. Walau dipaksa diselamatkan, tapi kondisi Nyonya tua tetap buruk. Lakukan segala cara tak peduli keluar duit berapa. Pokoknya nenek harus diselamatkan. Pak Yu. Kita hanya bisa berusaha. Kalau kau mau kasih aku uang, aku bisa sembuhin nenekmu. Sebanyak ini cukup. 500 juta. Asal nenekku bisa selamat, aku langsung transfer. 5 juta. Astaga, sebenarnya aku cuma mau 5.000. Kurang, bisa tambah lagi. Cukup. Udah cukup buat aku persembahkan ke leluhur buat bikin kepala emas murni. Xiao Bao kerja. Iya, Nian tahu. Kalau kamu siapa? Jangan ganggu Nian. Minggir! Berani ganggu Xiao Bao, aku lawan kamu. Kakak, dokter penyakit dalam top-top Indonesia. Semua tak bisa apa-apa. Kamu suruh 2 orang masuk ngawur. Kalau nenek kenapa-kenapa, siapa yang tanggung jawab? Aku tanggung jawab. Kakak, jangan asal bicara. Kalau nenek benar-benar kenapa-kenapa, jabatan presidir grup U ini, bisa-bisa kamu gak amaman lagi. Kalau mereka tak bisa selamatkan nenek, aku akan mundur. Tinggalkan grup U. Baik. Kita lakukan seperti kata kakak. Silakan coba saja. Ayah, tenang aja. Kita pasti bisa sembuhin buyut. Tenang saja. Kak, 2 orang yang kamu cari itu, kelihatannya gak bisa dipercaya. Yang satu bodoh banget, bawa-bawa yang kecil juga bodoh. Menurutku, mending siap-siap surat resign aja. Nian, aku mau apel. Kerja dulu. Xiao Bao siap informasi. Iya, Nian tahu. Seven Star Demon Banishment Array ini lumayan bagus. Ternyata kamu nggak malas. Nian, buru dong. Aku kuda.
Lihat aksiku. Tusuk emas pengusir bencana. Aura dendamnya kuat banget. Biar aku tangani. Kakak, ini ahli yang kamu cari. Cuma dukun. Diam. Apa mereka benar-benar cuma penipu jalanan? Bisa tahu nenek kritis. Cuma kebetulan. Langit dan bumi. Pakai kekuatan tak terbatas. Hancurkan kejahatan. Selesai. Nian, kamu hebat banget. Ini ngaco banget. Emang bisa nyembuhin orang? Aku nulis karakter you terbalik. Nenek, kau sadar. Aduh, pengap banget. Tuan, Nenek, ini. Ayah, buyut lagi lemah. Biarin dia istirahat sebentar. Nggak nyangka. Orang yang kamu bawa. Beneran bikin nenek sadar. Tapi meski nenek sadar, terus kenapa? Kamu pincang jadi presdir. Di U Group. Siapa sih yang respect sama kamu? Ini urusanku. Tak perlu kau khawatir. Sekarang, keluar dari sini. 3 bulan lagi, ada rapat pemegang saham. Waktu itu nanti. Kita lihat aja. Dia kan bilang. Harus tulis nama terbalik. Kenapa dia malah kabur? Tadi kamu bilang. Soal uang obat buatku. Kapan kasih ke aku? Beri aku nomor rekening. Kartu apa? Aku transfer ke WeChatmu. WeChat apa? Pasti punya HP kan? Situ apa? Enak dimakan ya. Nian, aku ngantuk banget. Xiao Bao, gimana kalau kita tinggal di bawah jembatan? Itu. Aku bisa biarkan kalian menginap semalam. Aku tahu ayah orang baik. Halo Pak Yu. Halo Nona Shen. Halo Nona kecil. Besar banget ayah. Rumahmu besar sekali dibanding rumah aku dan mama. Jauh lebih besar. Xiao Bao, Kadang berisik juga tak apa. Lumayan juga. villa keluarga Yu besar banget. Cari toilet aja nyusahin. Luka ini. Siapa suruh kamu masuk? Maaf ya. Aku gak sengaja. Tadi aku cuma cari toilet. Rumahmu gede banget. Aku cari lama malah masih salah. Keluar. Aku sekarang. Beneran gak kelihatan. Tuan muda Yu ini. Buka baju berisi. Pakai baju kelihatan kurus. Badan bagus banget. Kaki kamu bisa aku sembuhin. Mau coba gak? Kakiku ini sudah cari banyak dokter hebat semua tak bisa sembuhkan. Apa kau punya cara? Nenekmu kan juga aku sembuhin. Kalau percaya aku, kasih aku coba. Aneh. Wanita ini. Kenapa rasanya begitu familiar? Apa maumu? Kalau sembuh, baru kasih aku. Kalau kamu bisa sembuhkan kakiku, bukan cuma 5 juta, 50 juta pun, akan kuberi juga. Sil. Maaf. Tangan aku kepleset. Mama sebenarnya kemana sih? anak dari mana nih? Tante maaf. Aku anaknya ayah. Nama ayahku Yu Xiaoting.
You shouting. Bukannya itu anak kecil di rumah Nyonya siang tadi? Dia anak Yu Xiaoting. Dia sangat mirip dengan Yu Xiaoting. Jangan-jangan 5 tahun lalu. Tidak mungkin. Kalau wanita itu hamil, pasti akan cari Yu Xiaoting. Selama 5 tahun ini dia benar-benar menghilang. Yu Xiaoting sudah cari seantero Haicheng, tapi tidak pernah menemukan dia. Kalau Yu Xiaoting punya anak, warisan keluarga Yu, kamu nggak kebagian. Anak itu cuma anak liar. Ibunya juga wanita gila. Kenapa kamu marahin Nian? Dasar jahat. Pergi sana. Xiao Bao. Ibu Xiao Bao datang. Jangan takut. Bully anak 5 tahun. Kalian siapa sih? Yo, kamu wanita simpanan Yu Shouting ya? Lumayan cantik juga. Sayang sekali, hidupmu gak bakal lama. Maksudmu apa? Kamu nggak apa-apa. Shouting, kamu belum kasih tahu mereka. Si Master sudah bilang, kamu bawa sial bintang kesepian. Ibu kandungmu saja tewas gara-gara kamu. Siapapun yang dekat denganmu, pasti mati gara-gara kamu. Lumayan. Aku bikin ibuku mati. Juga wanita itu, orang kayak aku, nggak layak hidup. Gawat. Kenapa tiba-tiba auranya berat? Langsung ke titik vital. Bahaya. Aku pakai tenaga 3 tahun lindungi jantungmu. Yu Shouting. Ini rugi banget. Kamu harus sadar. King. Ini waktu aku turun gunung 5 tahun lalu. Nama yang kuberi buat diri sendiri. Dia kenal aku. Dia, apa dia mati? Saya malah ingin dia mati. Tapi jangan mati di sini. Kalau nenek tua tahu, kita bisa habis di permak. Nggak bisa sentuh Shouting yang cacat ini. Bikin saya nggak terima. Memang belum bisa sentuh dia sekarang, tapi kita bisa target orang di sekitarnya. Ingat, dia dilahirkan bawa sial ke keluarga. Kalau dia bawa sial hingga nenek mati, apa dia masih akan jadi kepala keluarga? Untung anak saya pintar. Shouting. Xiao Bao. Untung Nian. Sudah bantu ayah selama 3 tahun. Kalau nggak ayah sudah meninggal. Barusan ku dengar kau panggil King. Kamu kenal dia? King. Dia juga mungkin kena kutukan nasib sialku. Makanya dia hilang. Kamu salah dengar. Aku nggak kenal King. Bagus, kalau tidak. Kan kukira aku gak siapa itu. Aku turun gunung buat cari uang. Jangan ada yang ganggu kebahagiaan ibu anak aku dan Xiao Bao. Waktu itu kamu buru-buru pergi keesokan harinya. Tinggalin setengah liontin ini. Cuma tahu namamu King. Aku nggak tahu apa-apa soal kamu. Harus cari kamu di mana. Masuk. Ngapain kamu kesini? Mau obati kakimu. Kamu. Ini cara sembuhkan kaki? Tentu saja. Aku harus tahu kakimu masih bisa rasa atau enggak. Itu. Keluar dulu. Itu aku. Besok aku datang lagi buat OT kamu. Aku mau cari Xiao Bao. Tunggu. Ayahnya Xiao Bao. Dia. Gimana? Xiao Bao nggak punya ayah. Dia cuma punya aku, ibunya. Kalau kalian mau. Bisa. Tinggal di sini. Itu bikin malu dong. Tapi, kalau Pak Yu undang, aku terima saja. Lebih baik menurut saja. Nian, kita sudah ketemu ayah. Kenapa masih jualan sih? Xiao Bao, itu bukan ayahmu.
Dan kita cewek zaman sekarang harus mandiri. Semua harus diandalkan sendiri. Wanita bisa separuh dunia. Ngerti, Xiao Bao? Iya, Mbak, kamu benar banget. Perempuan juga kuat setengah dunia. Ngomong segini capek kan? Minum air dulu. Makasih. Kamu juga kubacain nasib ya. Nggak usah, kamu minum air dulu. Ayo Xiao Bao. Xiao Bao. Ini di mana? Xiao Bao. Nian-Nian aku di sini. Sudah bangun ya? Kamu. Mau apa? Mau apa? Kamu dan anakmu pakai sihir. Bikin nenekku makin parah. Menurutmu aku mau apa? Wanita inilah waktu itu yang bikin kondisi Nyonya tua makin parah kan? Memang dia, kepala suku. Dulu Jing Heng sudah keras menolak. Tapi Yu Shaoting malah membiarkan ibu dan anak itu ngadu roh di kamar pasien. Pemandangannya parah banget. Nggak layak dilihat. Kalau nggak, Nyonya tua nggak bakal makin parah. Benar. Sekarang nyawa nyonya tua di ujung tanduk. Dua biang kerok ini harus dihukum sesuai aturan keluarga. Nyawanya terancam. Pasti nggak mungkin aku sama Xiao Bao. Jelas udah bersihin semua aura negatif. Kenapa 3 jiwa dan 7 roh bisa terlepas dari tubuh? Apa ada orang lain yang bikin ulah lagi? Kepala suku, lepaskan aku cepat. Nyonya tua sedang kritis. Kalau tak diselamatkan, dia benar-benar bisa mati. Kamu wanita, aku nggak sebodoh Yu Shaoting. Aksi tipu dukukunmu itu nggak bisa menipu kami. Nenek jelek ini. Jangan ganggu Nian-Nian. Nian-Nian hebat kok. Nian-Nian bisa bantu sembuhin buyut. Anak kecil, nanti akan kurus kamu. Kepala suku, jangan dengar omongan-omong kosong tua dukun itu. Kalau bukan karena Xiaoting jamin, dan biarkan mereka bikin ulah, nenekku nggak bakal separah ini sakitnya. Benar, penyakit Nyonya tua bahkan di rumah sakit. Semua dokter top pun nggak bisa apa-apa. Cewek kampungan dari desa ini, katanya bisa sembuhin Nyonya tua. Menurutku penyakit Nyonya tua, memang gara-gara dia. Kamu sengaja jebak Nyonya tua biar mati, lalu rebut harta keluarga Yukan. Orang kemari, tangkap 2 orang itu. Xiao Bao, jangan takut, Mama di sini. Mama lindungi kamu. Lepaskan aku. Kali ini kita beli mahal-mahal. Ini kunci roh termahal. Meski kamu super kuat pun, jangan harap bisa lepas. Kondisi Nyonya tua makin parah. Kamu harus bayar harganya. Sudah aku bilang, penyakit Nyonya Yu makin parah. Itu tak ada hubungannya dengan kami. Lepaskan Xiao Bao. Dia cuma anak kecil tanpa ayah. Biarpun aku bunuh dia, kenapa? Gara-gara dia, Nyonya tua hampir mati. Hari ini kalian harus bayar nyawa dengan nyawa. Xiao Bao, Xiao Bao. Nian-Nian sakit. Lihat. Anak ini lucu banget. Sayang sekali. Siapa suruh kalian ganggu orang yang seharusnya nggak diganggu? Aku akan buat nyawa kecil ini hilang di depan matamu. Jangan. Kumohon, lepaskan dia. Aku lakukan apa saja. Asal kalian lepaskan dia. Dia masih anak-anak. Dia tak tahu apa-apa. Kumohon kalian. Nian-Nian. Nian-Nian sakit. Xiao Bao. Wah, begitu mengharukannya cinta ibu dan anak. Aku nggak mau lihat mama lagi. Sakya, tenang aja. Aku nggak akan biarin kamu lihat lagi. Nian-Nian sakit. Xiao Bao. Berhenti. Berhenti. Ayah, tolong aku. Xiao Bao. Ayah, Mama berdarah. Selamatkan Mama. Tanpa izin saya, kalian berani ganggu orang saya. Kalian pikir saya sudah mati. Kalian bosan hidup ya? Mama, kamu nggak apa-apa. Untung ada ayah. Ayah selamatkan kami tepat waktu. You shouting, maksudmu apa? Kamu biarin ibu dan anak itu pakai ilmu hitam, bikin Nyonya tua hampir mati. Sekarang malah bawa senjata masuk ke ruang nenek moyang. Sebenarnya apa maumu? Kakak, nenek paling sayang kamu. Nggak nyangka, kamu malah cuek soal keselamatannya dan bela si perempuan racun ini. Kamu nggak pantas jadi kepala keluarga Yu.
Ketua keluarga, Yu Xiaoting ini dari kecil bikin ibunya mati, terus ayahnya mati juga. Sekarang Nyonya tua hampir mati gara-gara dia. Menurutku, dia harus diusir dari keluarga Yu. Yu Xiaoting, kamu lindungi dua biang keladi ini dan menyebabkan nenekmu meninggal. Hari ini di depan leluhur, aku akan urus kau si cucu durhaka. Yu Xiaoting, aku tunggu lama. Akhirnya hari ini tiba juga. Nenek, sekarang seharusnya kamu sudah matikan. Tenang saja, sebentar lagi. Cucumu akan segera ikut kamu. Cepat lakukan. Berhenti semuanya. Berhenti semuanya. Ada apa ini? Si nenek tua ini masih hidup. Gawat. Xiao Bao, Buyut, syukurlah, aku sudah tahu, Buyut pasti nggak apa-apa. Apa yang terjadi? Tadi jelas rohnya keluar. Nyonya tua, Anda kamu sangat ingin aku mati ya? tidak berani? Tidak berani. Nyonya tua Yu, sudah sehat kembali. Ini berkah untuk keluarga Yu. Kalian makin lama tidak menghormatiku. Aku belum mati kok. Kalian sudah menghukum cucu dan menantuku. Iya, Buyut sehat-sehat saja. Cang umur. Kalian suka ganggu kami. Lihat nanti aku nggak bakal biarin. Buyut urusin kalian. Buyut. Mereka suruh mama sujud. Hampir bunuh Xiao Bao juga. Kalian berani sekali. Kursi ini tidak usah kau duduki lagi. Dan kalian berdua juga tidak pernah tenang. Mau diusir dari keluarga Yu ya? Nyonya tua, kami juga khawatir sama keamanmu. Kami nggak berniat jahat. Nenek, tentang kejadian hari ini, aku akan minta maaf pada kakak. Kakak, tentang hari ini salahku. Aku mohon, kasih aku satu lagi kesempatan. Gak kasih kesempatan. Gak. Siapa suruh kalian ganggu mami dan ayah? Kamu jahat banget. Ayo Bao, ayo kita pulang. Kali ini aku maafkan kalian. Jika terulang lagi, aku yang akan urus kalian. Ayo, kita pulang. Jiwanya utuh. Ini perlindungan cahaya emas. Xiao Bao. Katakan yang jujur. Kamu diam-diam, sembunyi-sembunyi lakukan apa? Gak ada apa-apa. Mau aku sendiri yang turun tangan? Aku kasih jimat pelindung ke ayah. Ayah lihat Buyut dalam bahaya. Baru dikasih ke Buyut. Aku juga selamatkan Buyut. Iya, kalau bukan karena Xiao Bao. Pak Yu, entah kenapa kondisi Nyonya tiba-tiba memburuk. Kalau tak segera temukan sebabnya, bisa-bisa akan Ayah, ini jimat Xiao Bao. Bisa terus lindungin kamu. Bisa usir aura jahat itu pergi. Ini buatan tangan Nian buatku. Dia juga bakal buat lagi buat aku. Anak ini dan Xiaoting waktu kecil mirip banget. Apa mungkin benar? Kita berdua memang keluarga. Sekarang kami tak urus kalian lagi. Hari ini aku mau ninggalin Nian. Aku mau tidur bareng Buyut. Nian, kamu peluk ayah aja tidur. Xiao Bao, cari masalah ya? Anak cuma asal ngomong. Nggak apa-apa. Itu, hari ini, masih lanjut terapi kaki. Bisa diobati. Harus ditusuk jarum tiap hari. Aku antar kamu. Iya, Hari ini. Terima kasih sudah selamatkan aku dan Xiao Bao. seharusnya saya minta maaf. Kalau bukan karena saya, kalian nggak bakal ikut campur. Mungkin mereka benar. Sejak kecil saya itu
Maafkan saya. Maaf. Aku nggak bisa terlalu dekat sama kamu. Aku nggak mau kamu kena kutukan. Itu, kamu sama Xiao Bao selalu tinggal di gunung? Iya. Sejak guru tahu aku berbakat, aku selalu tinggal di gunung, belajar semua ini. Lagian, sejak lahirkan Xiao Bao, aku juga tetap di gunung. Hidup di gunung seru banget. Nanti kuajak kamu ke sana. Iya, ayah Xiao Bao juga tinggal di gunung. Kamu bilang Xiao Bao nggak punya ayah karena dia mengkhianati kalian. Dia sudah mati. Maaf, Gak apa-apa. Sebenarnya kami juga nggak dekat. apa kamu pernah kepikiran cari ayah baru buat Xiao Bao? Nggak usah. Hari ini nggak terapi. Ya udah, kamu istirahat aja. Maaf. Tubuhku yang sudah lemah ini, bagaimana mungkin aku membebani kamu dan Xiao Bao? Apa? Nyonya tua benar-benar memutuskan di rapat pemegang saham berikutnya. Biar Yu Shaoting ambil alih Yu Group sepenuhnya. Benar-benar nyata perlu ambil tindakan. Sepertinya soal penculikan Shen Nian. Nenek memang benar-benar marah. Kenapa nenek tua begitu? Peduli sama cewek kampung dan anak kecil itu. Jangan-jangan Dan juga Shen Nian. Orang kita cuma dapat info. Dia biksuni dari kota Kingshan. Kingshan City. Halo, mau nggak? Kerja sama sekali ini. Taruhannya, juniormu yang cewek itu. Panas. Panas banget. Shen Nian, membiarkan kamu dengan orang yang nasibnya buruk dan berbintik berhubungan. Kau masih berani kembali ke perguruan. Itu bakal jadi noda hidupmu. Siapa cewek itu? Pun, saudara seperguruanku. Aku sudah hubungi wartawan. Besok pagi, kita tangkap mereka basah-basah. Nanti, mereka bakal hancur lebur. Kenapa? Bawa banyak orang masuk ke sini untuk merayakan. Aku menang tender proyek itu? Kenapa orangnya belum datang? Shen Nian, nyawamu memang panjang. Kamu bisa kabur lagi. Cepat keluar. Ngomong, mau apa ke sini? Aku mau kau pura-pura jadi pendeta wanita yang dulu tidur sama Yu Shaoting. Masuk ke keluarga Yu. Kita kerjasama dari dalam dan luar. Hancurkan Yu Shaoting. Nanti seluruh keluarga Yu jadi milikku. Upahmu pasti besar. Yu Shaoting itu susah banget dihadapi. Aku nggak mau ambil risiko. Kau nggak penasaran kan Yu Shaoting sebenarnya suka siapa? Junior wanitamu. Yang segala hal lebih hebat dari kamu. Apa? Soal waktu itu. Tenang saja soal ini. Mereka belum saling kenal. Jadi, aku mau kau gantiin identitas itu. Nanti, kau bisa lakukan apa saja kepada Shen Nian. Baiklah. Oke, setuju. Aku kerja sama denganmu. Tapi, setelah semua beres, aku mau 10% saham grup U 10% saham. Dan, nyawa Shen Nian. Kerja sama yang bagus. Shen Nian. 5 tahun lalu sudah diracun, tetap nggak bikin kamu hancur. Kali ini, aku pasti nggak akan lepaskan kamu. Tidak bisa. Nggak boleh biarkan kamu tumbuh. Berhenti. Kakak seperguruan. Hatimu tak tenang, penuh iri. Tak cocok lagi di sini. Turun gunung saja, jangan kembali. Kakak, kamu
kamu mau usir aku dari gunung. Kenapa? Aku mau cari guru. Kalau Shifu tahu kau sakiti sesama, akhirmu bakal lebih parah. Kakak seperguruan. Kenapa? Kenapa? Karena bakatmu luar biasa. Guru dan kakak selalu manjain kamu. Kenapa harus begitu? Selama kamu masih di sini, tempat ini tak pernah ada ruang untukku. Suatu saat, aku akan balas semua penghinaan ini berkali-kali lipat. Shen Nian, kali ini, aku bikin kamu tak bisa hidup lagi. Akan biarkan kamu lolos seperti 5 tahun lalu. Kamu nggak bakal lari lagi. Besok, siapkan beberapa barang buatku. Aku ada urusan besar. Xiao Bao, Mama ajak kamu cari uang buat bikin patung emas untuk leluhur. Tapi Buyut mau ajak Xiao Bao beli baju cantik. Ayah, pilih Mama, gaun cantik ya. Benar juga, Xiao Ting. Biar aku jaga Xiao Bao untuk kalian. Bawa Nian-Nian beli baju ya. Biar kalian lebih banyak waktu berdua. Nggak usah, Nek. Kalau kamu butuh, bahkan aku bisa beli seluruh mal. Aku sanggup bayar. Serius? Sekali itu, Hicks. Beda orang beda nasib. Kok bisa beda banget? Nian-Nian, kamu manfaatkan saja dia. Jarang Xiao Ting begitu. Begitu peduli seseorang. Kamu habiskan semua uangnya pun. Tidak apa-apa. Nian, kenapa wajahmu merah banget? Juga ayah, kenapa wajah ayah juga merah? Xiao Bao. Xiao Bao, ayo pergi. Naik ke atas. Kenapa kamu lihat aku begitu? Nggak apa-apa. You shouting. Kenapa kamu aneh banget? Nian, tunggu. Aku. Bos Yu. Ada wanita cari Anda di luar. Dia bilang dulu wanita Anda. Senior. Jangan sampai. Aku sudah lama tak di Kuil Tao. Panggilan kakak senior darimu. Aku tak pantas menerimanya. Kalian saling kenal? Iya, dia itu aku. Temanku. Xiao Ting. Sudah 5 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Kamu King. Aku adalah, tapi sebenarnya namaku bukan itu. Dulu aku asal sebut waktu panik. Itu spontan saja. Tapi aku ingat, ada bekas luka di belakangmu. Memang cuma aku dan King saja yang tahu. Shouting, aku tahu. Malam itu cuma kecelakaan. Sebenarnya aku tak mau cari kamu, tapi anak kita nggak bisa nunggu lagi. Anak itu. Lihatlah, ini anak kita. Ayah, kamu berantem sama ibu ya? Nak, kamu salah orang. Dia bukan ayahmu. Dia ayah anakku. Pak Yu. Makasih udah jagain kami. Aku dan Xiaobo pamit dulu. Tunggu. Kamu nggak boleh pergi. Santai saja. Soal pengobatan kakimu, aku pasti obati. Untuk sembuhkan kaki, nggak bisa. Jika kaki Yu Xiaoting sembuh, maka grup Yu pasti akan jadi miliknya sepenuhnya. Yu Jingheng juga bakal disingkirkan. Saat itu, hubungan aku dan Yu Jingheng pasti akan ketahuan. Aku harus hentikan semua ini dari awal. Adik seperguruan, bagaimanapun pria dan wanita beda. Biar aku saja yang obati suamiku. Oke. Ayo. Apa? Anak kita. Xiaoting, anak kita.
Bos Yu, ada dua pilihan. Cari dua orang buatku. Sekarang juga. Bos Yu, Pergi. Shouting, kerja keras ya. Minum kopi dulu. Nanti kalau anak kita sembuh, kita bertiga bisa kumpul lagi. Letakkan di sini. Xiao Bao yang suruh aku datang, bukan mauku sendiri. Nayanian. Shouting. Nggak peduli apa yang Shen Nian lakukan ke kamu dulu. Selama kamu minum ini, semuanya percuma. Kamu harus mati. Grup Yu, cuma milik aku sama Yu Jingheng. Turun dan istirahatlah. Aku masih ada kerjaan. Oke, kamu juga istirahat lebih awal. Shenian, Shenian, jangan dipikirin lagi. Kenapa kamu bisa suka sama pria beristri? Xiao Bao, ayo. Ayah Xiao Bao kangen ayah. Xiao Bao. Panggil Om. Tapi dia itu ayahnya Xiao Bao. Dia bukan ayah Xiao Bao. Dia ayah orang lain. Dan ayah Xiao Bao bukan dia juga. Tiaonian. Dengar penjelasanku. Itu selama 5 tahun aku. Kamu gak usah jelasin lagi. Wuran, Sun Xiao sudah antar anaknya ke sana. Kamu harus tanggung jawab. Ayo. Tunggu. Kalian mau kemana? Kalian bahkan nggak punya tempat tinggal. Masa kamu mau bawa Xiao Bao? Tinggal di bawah jembatan? Ikut aku pulang. Atau aku bisa carikan tempat buat kalian tinggal. Tidak perlu repot, Pak Yu. Apalagi kamu yang atur aku. Kamu kira aku wanita simpanan? Nian, Xiao Bao nggak mau tinggal di bawah jembatan. Dingin. Ayo kita tidur di tempat yang ayah atur. Anggap saja itu balasan buat obati ayah. Benar. Aku tak mau Xiao Bao ikut sengsara denganku. Aku janji nggak ganggu kalian. Boleh. Yeay. Nian, apa kamu? Lagi kangen ayah? Bukan. Dan dia bukan ayahmu. Aduh, ayah kan ganteng banget. Sangat baik sama kamu. Kangen ayah itu wajar. Xiao Bao juga kangen ayah. Xiao Bao sekarang sudah berkeluarga. Kita tak boleh ganggu dia lagi, ngerti? Tapi tante sama anak itu. Mereka nggak baik ke ayah. Kalau tidak, kekuatan yang untuk ayah, kenapa dicuri lagi? Aku pakai kekuatan 3 tahun untuk lindungi nadi jantung Yu Shaoting. Tapi kenapa kekuatannya sekarang sangat lemah, tersisa kurang dari 10%. Kamu juga lihat. Xiao Bao juga lihat kan? Makanya Xiao Bao cari mama. Mau selamatin ayah. Kalau tidak ayah beneran bisa mati. Tapi dia sudah berkeluarga sekarang. Aku lakukan ini. Nian, Xiao Bao kasih tahu Ras. Rahasia apa? Sebenarnya ayah suka kamu. Tapi ayah punya alasan sendiri. Ayah, main balok sama aku yuk. Oke. Tapi nggak boleh main lama. Kalau nggak, Nian bakal hajar kamu. Aku ngerti. Kamu sama Nian satu tim. Ayah, kamu suka mama nggak?
Kenapa tanya gitu? Nian-Nian kan cantik banget. Mereka semua suka Nian-Nian. Xiao Bao pengen ayah sama mama bareng. Tapi aku nggak boleh suka dia. Kenapa? Ayah nggak suka mama ya? Suka. Aku suka Nian-Nian. Tapi, aku nggak mau nyusahin dia. Nasibku bawa sial ke keluarga. Tapi takdirnya bukan bawaan lahir. Jadi aku mau mama selatin papa. Xiao Bao nggak mau papa mati. Baik, aku akan selamatkan dia. Tapi ini tak terkait hal lain. Besok kita ikut lelang. Beli relik buat selamatin papa. Dasar peri kecil licik, masih tahu soal relik dan lelang. Tentu saja Bao. Dulu pernah lihat di HP Pak. Yu Shaoting, aku akan selamatkan kamu. Tapi hanya demi Xiao Bao. Siapkan dokumen ini 2 salinan lagi. Ya. Bos Yu, Anda kurang sehat? Saya panggil dokter. Kamu siapkan dulu, nanti aku ikut kamu ke lelang. Ya. Wah, besar banget. Nian-Nian, ini tempat jual yang bisa sembuhin papa. Barang itu di sini ya? Tentu saja di sini. Hanya 1000 Buddha bisa ganti nasib. Hanya relik di tubuh yang bisa lakukan itu. Ya dong, Xiao Bao tahu Nian-Nian paling hebat. Kita harus cepat berangkat. Bawa relik selamatin papa. Oke, Lihat siapa nih? kakak senior. Kakak senior. Aku bilang jangan panggil aku kakak senior. Tempat jelek di gunung itu. Aku nggak mau tinggal di sana. Kalian kesini hari ini. Bukan buat lelang ini, kan? Lucu banget. Kalian anggap tempat ini apa? Pasar desa kalian? Bajunya compang-camping, masih mau ikut lelang. Pikir ini tempat amal ya? Siapa aja bisa masuk sini. Shen Nian. Sudah bertahun-tahun. Kamu masih miskin. Nggak punya kekuasaan. Sekarang hamil di luar nikah punya anak. Aku tak izinkan kau bicara begitu soal Xiao Bao. Dia anak perempuanku yang paling spesial. Walau tanpa ayah, aku tetap bisa besarkan dia dengan baik. Anak. Ya, cumana. Mau dididik gimana pun. Dia tetap anaknya. Beda sama anakku, Molly. Ayahnya itu ketua grup You. Orang kaya kalian. Seumur hidup nggak akan nyamain. Benar. Nona Sun akan nikah sama Pak Yu. Nanti dia jadi istrinya Pak Yu. Molly, itu grup Yu, putri kecil dari keluarga atas. Mana selevel sama kalian, ibu dan anak yatim piatu. Aku yang jadi anak cewek papa bukan kamu. Kamu tante jahat yang bikin papa sedih. Kamu lucu banget. Xiao Bao. Berani dorong aku. Awas, aku hajar kamu. Xiao Bao. Berhenti. Berhenti. Apa dia datang bantu aku dan Xiao Bao? Papa, kenapa baru datang? Tadi tante jahat itu mau mukul Xiao Bao sampai mati. Kalau ulang lagi, keluar dari keluarga Yu. Shouting, aku ini tunanganmu. Molly yang anakmu. Kenapa kamu bantu perempuan sama anak ini? Harusnya kamu bersyukur jadi tunanganku. Kalau tidak, menurutmu, kamu masih bisa berdiri di depanku dan bicara? Yang tadi hina ibu dan anak Shen Nian. Bereskan. Bos Yu, tolong ampuni kami. Sepertinya, tubuh Yu Shaoting tak akan tahan lama lagi. Xiao Bao. Terima kasih. Gak apa-apa. Nona Shan, ini hadiah terima kasih dari Nyonya. Jumlahnya bebas, tolong terima. Apa? Kebetulan aku butuh uang beli relik, jadi bukan untuk sepihak. Lagian ini buat obatin cucunya. Makasih. Bos Yu,
Kenapa bilang ke Nona Shen? Itu dari Nyonya. Siapa bilang itu buat dia? Itu buat Xiao Bao. Lagi pula, dia nggak suka aku ganggu dia. Jadi aku ini. Lalu buat apa si lumpuh ini cari malu? Ayo pergi. Xiaoting, tunggu aku. Patung Buddha penting hari ini. Kamu harus bantu aku dapatkan. Bicara, cari aku kenapa? 3 hari lagi ada lelang. Akan ada 1000 patung Buddha di sana. Isinya penuh dengan energi spiritual. Bisa memperkuat meridian. Kalau Yu Xiaoting tahu, mungkin dia akan memakainya untuk terapi. Kalau mau Yu Xiaoting mati, ambil 1000 patung Buddha itu. Dilelang. Dan hancurkan. Selamat datang di Gedung Harta Karun, mengikuti lelang tahunan. Selanjutnya, mari kita sambut kolektor paling terkenal di Tiongkok, Bapak Shi Lusheng. Ini kepala Buddha dari batu Gyokhan. Ukirannya sangat halus. Terlihat ramah, pasti dari kuil istana. Kepala Buddha ini adalah barang utama. Di lelang ini, Semua orang di sini datang demi itu. Tapi aku juga dengar, Bos Yu dan tunangannya juga datang. Aku dengar tunangannya bilang, harus dapat patung Buddha itu. Xiao Bao lihat reliknya. Lihat-lihat, besar banget. Pasti bisa selamatkan ayah. Keren. Semua yang hadir hari ini pasti datang demi 1000 patung Buddha ini, biar tidak buang waktu. Saya langsung sebut harga terendah, 80 juta, setiap kali naik 10 juta. 90 juta. 9.090 juta mau-mau. Dua orang ini. Nona, lelang di sini. Tidak main-main. Lihat penampilanmu, kayaknya bukan tipe yang bisa keluarin 90 juta. Jangan sampai omonganmu terlalu besar. Gak bisa bayar nanti. Kapan pengemis bisa masuk ke lelang juga? Malah bilang 90 juta. Menurutku, kalian berdua 1000 rupiah aja nggak punya. Nona Shen, bisa ikut lelang ini hari ini. Sudah luar biasa baik. Kamu malah balas jahat. Bikin ribut di sini. Semuanya kalian belum tahu ya. Nona Shen ini dari kecil tinggal di gunung. Jadi benar-benar nggak punya uang. Sama sekali nggak ada. Tapi kami pikir dia hamil di luar nikah. Ibunya single. Tusir saja, dia udah cukup. Hukuman lain. Nggak usah deh. Datang dari pegunungan, pantas bajunya begitu. Nona Sun memang baik hati. Kalau aku yang jadi dia, aku pasti takkan biarkan wanita yang tak tahu diri seperti itu. Xiaoting, bisa bantu aku menangkan 1000 patung Buddha. Asal kamu tawar. Tak ada yang berani lawan. 500 juta. Patung Buddha ini aku mau. Nona Sun memang beruntung. Hanya dengan satu kata sederhana, Bos Yu langsung setuju beli. Iya, itu 500 juta loh. Iri banget sama Nona Son. Gak cuma cantik, sebentar lagi juga nikah sama Bos Yu. Nona Shen, hari ini 1000 patung Buddha. Kamu mustahil bawa pulang. Sudah aku bilang, kamu cuma gadis desa dari gunung. Datang ke lelang. Tetap nggak dapat apa-apa. Shen Nian, 5 tahun lalu kamu buat aku malu. Hari ini aku balas semuanya. Cepat bawa 1000 patung Buddha milikku ke sini, biar orang yang nggak pernah lihat dunia bisa tahu. Nona Sun tak cuma cantik, orangnya juga ramah dan ceria, tak seperti si norak dari desa, cuma berlagak kayak bicara saja. Tunggu. Siapa bilang ini buat dia? Patung Buddha ini. Kasih ke Nona itu. Aku. Bos Yu mau diberikan ke siapa? Kamu culi ya? Nggak dengar Bos Yu bilang untuk Nona Shen? Ayo cepat pergi. Yes, akhirnya ayah kasih patung Buddha ke mama. Ayah sangat cinta mama. Yu Xiaoting, kenapa kamu kasih kepala Buddha itu ke dia? Itu punyaku. Kamu masih belum move on dari dia? 1000 Buddha punya hati baik. Kamu pikir kamu pantas? Saya kira Pak Yu sangat suka sama dia. Ternyata nggak juga. Aku dengar Nona Sun katanya dia yang melamar duluan. Perempuan seperti itu, mana mungkin dihargai? Kamu lagi. Shen Nian, aku mau kamu sengsara. Shen Nian, kamu mau apa?
Jangan-jangan kamu mau hancurin 1000 Buddha ini. 1000 Buddha ini nilainya 500 juta. Kamu gila ya? Nona, kalau kamu nggak suka kepala 1000 Buddha ini, bisa diberikan ke orang lain. Kenapa harus dihancurkan? Mubazir banget. Bener-bener uang barang berharga. Ternyata benar wanita desa ini nggak berpendidikan. Kamu kira ini batu jelek dari gunungmu. Patung 1000 Buddha ini cuma semacam wadah kan? Sebenarnya nggak mahal. Yang benar-benar mahal ada di dalam sini. Shen Nian. Kukira otakmu ada masalah. 1000 Buddha ini cor-coran padat. Dari mana ada harta di dalam? Kalian panitia lelang ngapain aja? Cepat cegat orang gila itu. 1000 kepala Buddha itu sangat berharga. Kalau dia benar-benar hancurkan, itu kerugian besar buat Tiongkok. Cepat hentikan mereka. Kalau patung Buddha ini rusak, kalian masih mau kerja nggak? Kalian semua bodoh. Ada harta di dalam sini. Tak ada yang bisa halangi. Mama keluarkan. Shen Nian, saran aku, serahkan saja 1000 Buddha ke aku. Begitu, aku masih bisa bantu kamu di rumah lelang. Kalau enggak, resikonya tanggung sendiri. 1000 patung Buddha ini cuma kayak wadah aja. Sama sekali nggak berharga. Yang benar-benar berharga ada di dalam sini. Berani banget kamu. Kamu tahu nggak, ini barang super mahal. Inilah harta aslinya. Hahaha. Kupikir itu harta karun. Ternyata cuma batu rusak. Cuma batu aja. Di kebun belakangku banyak. Kalau kamu suka, bisa kuberikan satu. Relik itu harta banget. Bisa selamatkan ayah. Jangan-jangan tujuan asli Yu Jingheng itu ini. Bukankah ini cuma batu biasa? Benar kan? Itu memang batu biasa. Pasti Shen Nian bohongin kita. Kamu anak kecil itu. Kenapa kamu panggil dia ayah? Kamu belum tahu ya? Kamu itu Shen Nian. Hasil hubungan gelap dengan pria lain. Masih dibilang harta karun. Tolong ayahku. Bukannya kamu anak tanpa ayah. Dari mana ada ayah? Menurutku kamu dan ibumu dua-duanya bodoh. Benar. Saya tidak percaya batu jelek begini bisa nyelamatin orang. Cukup. Siapa sebenarnya wanita ini? Sampai-sampai bos Yu terus-menerus bela dia. Yu Shaoting, aku tunangannya. Kenapa selalu bela dia? Ayah, ayah. Ayah. Ayah, ayah. Shaoting, Cepat panggil ambulans. Aku langsung pergi. tunggu. Ini karena nasibnya diganti. Sepertinya cuma relik Buddha yang bisa bantu. Ke RS nggak guna, biar aku saja. Shen Nian, mau apa kamu? Tolong, Shen Nian, kamu gila ya? Kamu kira manik jelek itu bisa selamatkan Xiao Ting? Aku kasih tahu, selama aku di sini, aku nggak biarin kamu dekat dia. Benar. Kamu cewek desa. Bisa nolong orang. Kalau rugikan bos Yu, nyawamu nggak cukup ganti. Kamu cuma dukun bodoh nggak tahu apa-apa, masih mau nyelamatin orang. Kamu gila ya? Asisten Zhang, cepat. Usir orang yang bikin bosmu hampir mati. Nona Sun, Bos Yu pernah bilang harus hormati Nona Shen. Baik, aku mengerti. Kalian berdua sekongkol, kan? Mau celakai Xiao Ting. Kalian dengar ini, selama aku di sini. Jangan harap dekati Xiao Ting. Shen Nian, kamu sehebat apapun. Terus kenapa? Tetap saja nggak bisa selamatkan Yu Shaoting. Nian, aku bantu kamu. Anak kecil mau mati ya? Kamu perempuan, mau mati jangan bawa kita. Kalau Pak Yu beneran mati di sini, kita bakal jadi saksi mata. tenang aja. Dia nggak akan mati. Minum reliknya. Dalam 1 menit dia pasti sadar. 1 menit. Shen Nian, nggak takut lidahmu keseleo ngomong besar. Seharian sama anakmu yang gila ini. Kelakuan aneh terus.
Kalau aku jadi kamu, aku nggak mau hidup di dunia ini. Bukankah kamu bilang dia akan sadar dalam semenit? Sekarang tinggal 10 detik lagi. Menurutku dia tidak tampak akan sadar. Xiaoting, kamu harus baik-baik saja. Tinggal 3 detik. 3, 2, 1. Batu jelek ini juga nggak guna. Demi keamanan kita hanya bisa serahkan biang keladinya ke Nyonya Yu. Orang. Potong tangan kaki wanita dan anak ini. Buat aku. Lempar keluar sana. Kok bisa begini? Kenapa dia belum sadar? Shen Nian. Hari ini, aku benar-benar mau kasih pelajaran. Orang. Kina, mereka sekeras mungkin. Jangan mendekat. Saya mau lihat siapa yang berani. Kamu nggak apa-apa. Ayah, Xiao Bao kira kamu gak bangun lagi. Ayah nggak apa-apa. Tenang saja. Ayah akan bela kamu dan mama. Bos Yu, syukurlah Bos Yu tak apa-apa. Barusan, saya benar-benar khawatir soal Anda. Iya benar. Aku benar-benar tidak tahu. Nona Shen punya kemampuan sehebat itu. Nona Shen memang luar biasa. Tadi aku benar-benar salah lihat. Sekarang aku minta maaf ke Nona Shen. Maaf, Nona Shen. Aku salah menilai. Mataku buta, nggak kenal orang hebat. Tolong maafkan aku. Mohon besarkan hati, jangan dendam. Ampuni aku ya. Nian-Nian gak bakal maafin kalian. Kalian bukan cuma mau patahin kaki Nian-Nian, tapi juga bilang Xiao Bao anak kecil. Ayah Xiao Bao itu Yu Xiaoting. Bagus. Berani sentuh wanitaku, you shouting. Bahkan berani memukulnya. Menurut kalian, benar-benar anggap aku nggak ada ya? Siapa bilang aku cewekmu? Asisten Zhang. Ya, semua yang pernah hina Shen Nian dan ibunya. Masukkan ke blacklist semua. Perusahaan Yu Group tak akan kerja sama lagi. Bos Yu jangan. Proyek perusahaan saya, semua tergantung bantuan Anda. Kalau Anda tak kerjasama, pasti saya bangkrut. Nona Shen, Nona Shen. Nona Shen, tolong selamatkan kami. Tolong bantu bicara pada Pak Yu. Dan kamu Sun Xiao, kalau masih berani bully Shen Nian dan ibunya, keluar dari keluarga Yu. Kita pergi. Xiaoting. Shen Nian. Di sekolah dulu kamu selalu kalahkan aku. Sekarang kau permalukan aku di depan umum. Kebencianku padamu disiksa pun tak cukup menghilangkan dendamku. Shen Nian. Aku mau bikin kamu menderita. Tak bisa hidup, tak bisa mati. Kali ini, kamu selamatkan aku lagi. Bagaimana aku bisa membalas jasamu? Kalau kamu udah baik-baik aja, kami pulang duluan. Tunggu. Aku bukan orang yang tak tahu berterima kasih. Kalau kamu ada permintaan, bilang saja. Makasih. Semuanya nggak perlu. Mending kamu pulang, temenin istri dan anakmu. Xiao Bao cukup ada aku. Yu Xiaoting, jangan berlebihan. Aku bisa selamatkan kamu. Ini murni karena Xiao Bao. Kalau tidak, aku nggak mau selamatkan kamu. Aku nggak percaya kamu nggak punya perasaan ke aku. Kalau benar nggak ada aku di hatimu, kenapa kamu berulang kali selamatin aku? Shen Nian, kenapa kamu nggak bisa ngaku kalau kamu peduli sama aku? Aku bilang, ini karena Xiao Bao. Dan, aku nggak suka pria beristri. Kita cuma formalitas. Sebenarnya, bahkan bukan urusan kerja. Kamu ini cemburu ya? Apa sih yang kamu omongin? Ibu, aku datang melihatmu. Ngapain kamu di sini? Aku cuma takut ibu bosan. Tapi memang ada satu hal yang ingin aku sampaikan. Bilang saja, itu Jing Heng. Bikin masalah lagi. Bukan aku, tapi Xiaoting. Dia bermasalah di lelang. Xiaoting, Keadaannya buruk. Dia pingsan dan muntah darah. Lihat nih, dia muntah darah. Nyonya tua.
Nyonya tua. Dokter, bagaimana Nyonya tua? Tenang saja, cuma emosi naik. Istirahat sebentar pasti pulih. Syukurlah tidak apa-apa. Shouting! Saya mau cari Shouting! Nyonya, jangan panik. Shouting sudah aman. Tenang saja, dia sudah pulih. Tuhan tolong! Nyonya, Shouting memang sering sakit. Kau suruh dia pimpin U Group. Perusahaan sebesar itu juga beban baginya. Jing Heng justru terus belajar manajemen. Sekarang proyek di tangannya sudah berjalan lancar. Menurutku, Nyonya, Sudah, saya mau istirahat! Nyonya, Silakan lewat sini. Yu Shaoting, kamu baik-baik saja? Kakiku. Kenapa begitu? Dari nadinya, harusnya dia sudah sembuh. Tapi, mungkinkah dia nggak bisa serap relik Buddha? Setiap orang kan berbeda. Relik Buddha kamu tadi belum benar-benar terserap, baru tadi bisa berdiri. Karena tekad kamu kuat. Kakiku. Nggak tahu kapan bisa lumpuh total. Aku tahu harusnya nggak ganggu kamu. Tapi, sudahlah, aku nggak mau repotin kamu lagi. Nian, aku takut terjadi sesuatu pada ayah. Ayo kita antar dia pulang. Boleh nggak? Kalau nggak boleh, aku juga bisa sendiri kok. Heh, cuma bakal lebih sepi aja. Oke, aku dan Xiao Bao antar kamu pulang. Ayah, telepon untukmu. Apa kamu bilang? Nenek buyut jangan turun. Xiao Bao dengar omongan ayah. Nenek buyut pingsan. Xiao Bao bantu nenek buyut istirahat. Cucu kesayangan buyut! Xiao Nian, saya sudah dengar dari asisten Zhang kali ini. Untung kamu. Kalau bukan kamu, mungkin Tenang aja, Nek, aku janji bisa sembuhin Shaoting. Jangan khawatir. Nenek, apa Zhang Min datang lagi dan bikin nenek nggak senang? jangan bahas dia. Kalian sering-sering temani saya saja. Xiao Nian, nenek mau minta tolong satu hal padamu. Katakan saja. Bisa nggak kamu sembuhin kaki Shouting? Kalau nggak, aku benar-benar khawatir. Menyerahkan bisnis besar Yu ke Zhang Min dan anaknya. Tapi, lupakan saja. Kasihan dia banget. Kita bantu dia sekali ini aja. Oke deh, aku bakal sembuhin kakinya. Pasti bisa buat dia berdiri penuh lagi. Sesuai permintaan Anda, saya sudah selidiki Nona Swan. Dia memang ada hubungannya dengan tuan muda kedua. Dan soal anak itu, cuma bohong. Bagus. Jangan gegabah dulu. Tunggu aku selidiki dulu. Baru kita tangkap semuanya. Benar. Hanya saja, Anda masih mau pura-pura pincang? Ini soal selera. Kamu nggak ngerti. Kamu. Kenapa kamu liatin aku? Ada sesuatu di muka aku. Aku suka lihat kamu cantik. Dan juga, kamu nggak suka aku menatapmu. Apa kamu benci aku? Gak ada. Tapi jangan liatin aku terus. Kalau kamu liatin terus aku marah, loh. Sulit tebak isi hati wanita ini, Pak Yu. Aku sudah siapkan ini untukmu. Baca baik-baik, pasti bisa sentuh hati Nona Shen. Asisten Zhang, kamu kepo deh. Kamu gak butuh, kalau begitu aku ambil ya. Taruh di meja saja.
Oke, aku nggak lihat lagi. Kamu cowok polos banget. Lepasin. Bagaimana kalau mama kasih kamu adik ya? Xiao Bao mau main sama adik. Maaf, aku nggak sengaja. Aduh, apa? Kok malah ciuman lagi? Kenapa jantungku berdebar kencang? Nian, aku nggak sengaja. Biar aku cepet-cepet aku puntur ya. Aku juga mau istirahat. Ngantuk banget. Kenapa Xiao Bao? Gak apa-apa. Nian-nian kamu dan ayah temani Xiao Bao. Yuk kita main petak umpet. Oke, Nian, kamu nggak peduli aku lagi? nggak ada yang lebih penting dari Xiao Baoku. Ayo pergi. Ayah, ibu, kami datang. Sembunyi yang rapat ya. Kakiku belum sembuh. Nggak ada tempat sembunyi. Rasanya agak canggung. Itu apa? Dari mana suara detak jantung itu? Dari Yu Shaoting atau aku? Ayah, ibu, aku ketemu kalian. Ayah, ibu, aku belum lihat kalian lanjut. Itu. Aku cek dulu obat kamu siap atau belum. Oke, kamu pergi. Shenian, kamu harus lebih berprestasi ya. Tenang. Sun Xiao. Yu Shaoting dan Sun Xiao punya anak. Aku nggak bisa hancurin keluarga orang. Aku harus cari waktu bicara jelas sama dia. Lagi pula, kakinya sudah sembuh. Xiao Bao ke sini. Xiao Bao, dengar kata mama. Mulai sekarang jangan panggil paman Yu itu, papa lagi. Tia. Kita juga bakal pindah rumah. Berhenti. Kenapa Pak Yu? Balik arah pulang. Ya. Shenian, aku nggak akan kasih kamu kesempatan buat pergi. Kenapa cari aku? Gimana menurutmu? Tugas yang aku beri, sudah kau selesaikan? Jangan-jangan kamu jatuh hati sama si pincang itu. Ngomong apa sih kamu? Orang seperti Yu Shaoting terlalu waspada. Untuk sekarang, sulit mendekatinya. Pakai cara apapun, cepat dapatkan kepercayaannya. Akhir-akhir ini Yu Shaoting aneh, sering menekan dan menyulitkanku. Itu proyekku. Kenapa Yu Shaoting tak kasih ke aku? Tuan Muda, Yu Group dipimpin Pak Yu. Mungkin proyek Anda belum cukup layak. Oke. Mengerti. Apa dia curiga sesuatu? Dia sudah tahu sesuatu. Entah dia sadar atau tidak, kita harus bertindak. Kalau tidak, Mau aku ngapain? Pak Yu, kenapa buru-buru pulang? Apa karena Nona Shen perlu bantuan saya? Powell. Gimana caranya? Biar dia nggak pergi dariku. Gimana caranya biar cewek mau tinggal di rumah kamu terus? Kamu tanya orang yang tepat. Pertama, harus tulus. Bicarakan, semuanya terbuka. Lalu pelan-pelan cari tahu kenapa Nona Shen mau pergi. Kedua, saat penting, pura-pura sedih. Air mata pria itu bikin wanita lemah. Semangat, Pak Yu. Aku percaya kamu. Nian, kamu mau pergi? Aku tahu, badanku ini sudah jadi beban kamu.
Tapi kamu udah rawat aku lama. Aku udah sangat bersyukur. Bukan gitu, kamu bukan beban. Lagi pula, kakimu hampir sembuh. Aku pergi karena... Kenapa sih? Bukan karena kamu jijik sama aku? Tentu aja bukan. Mana mungkin aku ilfil sama kamu. Kalau kamu nggak jijik, bisa nggak jangan pergi? Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku juga tak rela berpisah dengan Xiao Bao. Aku juga nggak mau pisah sama ayah. Xiao Nian, jangan pergi ya. Nian-Nian Xiao Bao nggak mau pergi. Ya ampun, aku kayak cewek jahat. Gak bisa, aku nggak boleh jadi perebut keluarga orang. Harus pergi. Tunggu sebentar. Kalau kamu benar-benar mau pergi, kasih aku 10 menit. Aku mau bicara. Oke deh. Xiao Bao, nenek ajak kamu main-mainan ya? Ayah, semangat ya. Biar Nian-Nian Xiao Bao tetap di sini. Bagaimanapun juga, aku nggak bakal tinggal di sini. Xiao Nian, aku tahu kekhawatiranmu. Sebenarnya, aku tidak punya anak. Sun Xiao juga tidak ada sangkut pautnya denganku. Dia cuma orang yang dikirim adikku untuk menjebakku. Kamu bilang Sun Xiao itu orang dari pihak adikmu. Mereka memang ingin gantiin posisiku. Sun Xiao itu dikirim mereka untuk menjebakku. Tes DNA dan anak itu palsu. Sebelumnya aku nggak bilang, karena takut kamu terseret bahaya. Sekarang kamu mau pergi. Ya sudah, pergilah. Aku sendiri juga bisa. Ternyata begitu. Jadi maksudnya, aku nggak suka sama suami orang. Aku juga bukan cewek murahan. Bagus banget. Syukurlah. Aku izinkan kamu pergi begini aja udah bikin kamu bahagia. Bukan. Kamu salah paham. Aku tadi itu. Aku nggak jadi pergi. Sudahlah. Aku nggak mau maksa kamu. Pergi saja. Serius, aku nggak jadi pergi. Serius. Beneran. Itu kamu yang bilang, tak akan pernah tinggalkan aku. Maksudku gitu ya. Benar-benar harus begini? Aku nggak mau. Bukan soal mau atau nggak mau. Kamu nggak tahu ya. Kalau nggak masuk sarang harimau, nggak dapat anak harimau. Kalau mau nangkap mereka semua, harus biarkan musuh masuk rumah. Cepat, telepon Sun Xiao. Suruh dia nginep di sini. Halo, Xiaoting. Iya, itu aku. Kamu datang ke rumahku sebentar. Seriusan? Oke, besok aku ke sana. Xiaoting, aku sudah duga. Nggak benar nih. Kenapa Yu Xiaoting tiba-tiba undang aku ke rumahnya? Dia malah undang aku sendiri ke keluarga Yu. Dan Shen Nian sama ibunya juga di sana. Ini jelas jebakan kan? Meskipun berisiko. Asal kamu dan si gagal itu tinggal serumah. Pasti ada kesempatan buatmu. Tapi, dia segitu naksirnya sama Shen Nian. Mana mau dia peduliin aku? Pria ini ya, dia cuma nurutin nafsu. Kalau hatinya nggak bisa kamu dapat, minimal tubuhnya bisa kan? Selama kamu tidur sama Yu Xiaoting, dia pasti bakal lunak sama kamu. Nanti urusannya bakal gampang. Begitu, kamu juga bisa adu domba Shen Nian dan Yu Xiaoting. Xiaoting. Kenapa nutup pintu? Gak bisa, aku tetap nggak setuju. Bukannya kita udah sepakat, ini cuma strategi. Biarin musuh masuk. Cuma sementara dia nginep di sini. Bukan beneran biarin dia tinggal. Itu juga nggak bisa. Kenapa nggak boleh sih? Kamu takut dia bakal sakitin Xiao Bao ya? Tenang, aku bakal jagain dia. Terus aku gimana? Kamu. Bukan, kamu ngerti maksudku nggak sih? Kamu biarin wanita yang pernah punya hubungan sama aku tinggal di sini. Kamu sama sekali nggak peduli aku. Aku peduli, aku terlalu peduli padamu. Makanya aku pengen cepet singkirin dia. Kalau nggak, dia bakal terus ganggu kamu dan Xiao Bao aku nggak sanggup. Beneran gitu pikirnya? Ya udah. 3 hari ya 3 hari. Setelah 3 hari, kalau kamu masih nggak nemu yang kamu mau, dia juga harus pergi. Xiaoting. Kenapa kamu suruh orang nunggu lama banget?
Kakinya udah pegal nungguin. Tolong pegangin aku sebentar. Ayo tolong pegangin aku dong. Shenian, kamu kenapa senyum? Kalau mau ketawa, ya ketawa aja. Shouting, lihat dia deh. Selalu nindas aku. Sun Xiao, aku setuju kamu tinggal di sini, hanya karena anak. Jangan keterlaluan. Shiji, perlu aku bantuin jalan nggak? Kamu, Aku lupa. Shiji kayaknya nggak suka aku. Ya udah, kamu atasi sendiri ya. kamu. Tunggu aja ya kamu. Nian, hari ini tante jahat itu pindah ke sini ya. Xiao Bao, maaf ya. Kamu bakal sedikit susah beberapa hari. Tidak apa-apa. Nian, sebenarnya kamu cari apa sih? Aku. Tunggu aku cari tahu dulu. Nanti aku kasih tahu ya. Tapi Xiaobo bisa tebak sedikit. Dasar bocil. Mau nebak apa sih? Tentu ada hubungannya dengan ayah. Ki pula mama. Sangat suka papa. Xiao Bao. Tidur. Aku udah berhasil masuk sini. Bener kan? Shenian sama ibunya ada di sini. Aku sudah cari tahu. Yu Xiaoting simpan proposal proyek. Terpenting grup Yu di kantor. Kamu harus curi pas ada kesempatan. Tapi kodenya perlu kamu pancing dari dia. Aku paham sekarang. Ini obat mahal yang aku beli. Asal bisa tidur sama Yu Shaoting. Nanti pas lagi seru, apapun yang kutanya, dia pasti jawab. Sun Xiaoxia, udah jam berapa masih belum masak juga? Sikap kayak gini masih mau nikah ke keluarga Yu? Aku pergi sekarang. Dasar nenek tua sialan. Nanti kalau aku berhasil, awas kamu. Tadi malam kebanyakan mikir, jadi tidurku nggak nyenyak. Sun Xiao, ini tempatku, minggir. Ini ada nama kamu tertulis. Siapa bilang itu tempat kamu? Bilang punya kamu. Langsung jadi punya kamu. Dasar anak. Xiao Bao. Pantes aja anaknya Shenian. Sama-sama nyebelin. Shouting, lihat dia. Shenian manja banget sama anaknya. Oh ya, aku nggak merasa gitu. Biar aku saja. Oke, terserah kamu. Shouting, kamu kan bos grup Yu. Hal kayak gini mana bisakah kamu yang lakukan? Suka banget kerja ya. Ya udah, beresin semua ini. Shouting, nanti semua kerja rumah aku yang urus. Kamu gak perlu ngapa-ngapain. Bikin pusing deh. Shouting, capek ya? Minum kopi biar segar. Gak usah. Minum seteguk aja. Aku susah payah bikin. Loh, Kamu rajin banget maunya apa. shouting. Kenapa kamu mikir aku begitu sih? Kalau kamu gak percaya, biar aku minum dulu di depanmu. Aku minum seteguk. Kamu bisa pergi? Hmm, Boleh pergi sekarang. kalau gitu kamu istirahat cepat. Obat ini cukup diminum sedikit saja. Sekarang yang harus kulakukan adalah menunggumu di kamarmu. Shouting, kenapa kamu?
Rasanya familiar banget. Tapi kok rasanya aneh ya? Aku jelas lihat dia udah minum. Shen-Nian, kamu lagi? Kali ini aku gak bisa lembek. Yakin mau lakuin ini? Nggak terlalu berisikoan. Kupikir Sun Xiao Xiao itu bisa diandalkan. Tapi kemarin dia telepon aku. Katanya rencana gagal. Waktunya mepet. Kita cuma bisa andalkan si Master. Cuma bisa begini. Master, kami mau kutuk Yu Xiaoting. Biar dia cepat mati. Soalnya, orang seperti dia yang bawa sial buat keluarga. Nggak layak hidup di dunia. Kenapa guru malah muntah darah? Ini takdir Mas Ungu. Ini takdir Mas Ungu. Guru, kamu nggak apa-apa. Mantranya sudah berhasil. Aku bakal celaka gara-gara kalian. Orang ini punya pelindung kuat. Orang ini bukan pembawa sial keluarga. Aku pergi dulu. Sekarang gimana? Gak nyangka Shen Nian ternyata hebat juga. Sekarang, hanya ada satu cara. Semoga kamu beri aku kesempatan untuk mendekatimu. Aduh, kok nggak bisa nahan sih? Nian-Nian bangun. Sarapan dulu. Baiklah Xiaobao. Nian-Nian kamu malu ya? Aku nggak. Kalau gitu aku nggak ganggu Nian-Nian. Mau ngapain kamu? Nasib Yu Xiaoting setelah diubah oleh Shen Nian nggak bisa diubah lagi. Harus cari celah lain. Apa? Yu Xiaoting itu orang setia. Sayang sekali. Selama dia punya orang yang dia peduli. Dia punya kelemahan. Maksudmu apa? Dia sangat peduli sama ibu dan anak itu. Aku mau lihat kalau Shen Nian dan anak itu mati. Berapa lama Yu Xiaoting bisa bertahan senang? Kamu kan tinggal di rumah Yu. Sekarang saatnya kamu berguna. Ngomong aja gampang. Perempuan bernama Shen-Nian itu banyak akal juga. Mulai dari anak kecil itu saja. Xiao Bao. Tante ada permen lollipop nih. Mau coba nggak? Kamu kira aku bodoh ya? Kamu itu tante jahat. Dasar bocah bendel. Cepat temui aku. Wah, itu papa. Xiaobao. Yu Xiaoting, Xiaobao hilang. Jangan buru-buru. Aku akan temui Xiao Bao sekarang. Tenang saja. Aku takkan biarkan dia kenapa-kenapa. Periksa. Ya. Papa, mama tolong aku. Ku takut. Ada apa? Sepertinya dia pakai baju zirah emas.
Sun Xiao pernah bilang, baju kulit emas ini adalah alat sihir tingkat tinggi. Sampai batas tertentu, bisa lindungi tuannya dari bahaya. Kamu jaga dia di sini. Aku mau hubungi Sun Xiao. Duduk yang baik. Buka armor benang emas perlu sekitar 1 jam. Kalian bisa pastikan waktunya. Oke. Tapi kamu harus cepat. Selama anak ini tersingkir, kita dapat U Group bakal jauh lebih mudah. Armor benang emas serahkan padaku. Anak kecil itu kuserahkan ke kalian. Shen Nian. Nanti setelah kau tahu putri kesayanganmu mati, pasti hancur hatikan. Gimana? Bisa diatasi nggak? Bisa. Tapi butuh waktu 1 jam. Tempat ini sangat tersembunyi. Si pincang itu. Nggak mungkin dia bisa datang dalam sejam. Menemukan tempat ini. Asal anak ini dibereskan. Meski nenek curiga. Juga nggak ada bukti. Anakku memang hebat. Nanti kalau kita dapat grup U, semua itu jadi milik kita berdua, ibu dan anak. Xiao Bao, ada cara. Kenapa nggak nyala? Biar aku. Ini cuma. Sudah ada arah. Ayo. Sudahlah, coba lagi. Paling sakit sedikit. Papa, Mama tolong aku. Aku nggak mau mati. Jangan khawatir. Kalian akan segera berkumpul lagi. Kamu bocah kecil ini. Aku sebenarnya nggak tega. Tapi, kamu sudah halangi jalanku. Siapapun yang halangi jalanku harus mati. Papa, Mama cepat tolong aku. Mau selamatin kamu. Meski dia masih hidup. Dia pun takkan temukan tempat ini. Tunggu saja kematianmu. Gawat, gawat, gawat! Yu Shaoting dan Shen Nian datang bawa orang ke sini. Kita harus cepat kabur. Santai saja, asal kita nggak ketahuan. Cepat atau lambat, dia bakal mati juga. Lain kali pasti aku habisi kamu. Xiao Bao. Mama, akhirnya kalian datang, selamatkan aku. Xiao Bao, jangan takut. Mama di sini. Ayo Xiao Bao sini. Mama, ini kompasnya. Ini yang bawa kamu ketemu Xiao Bao. Benar, hanya darah papa yang bisa tetes di kompas. Baru bisa temukan Xiao Bao. Kamu serius? Kamu masih ingat 5 tahun lalu? 5 tahun lalu kamar 888. Bukankah itu malam itu? Jadi kamu King. Xiao Bao itu anakku. Ayo pulang. Ayo. Gunting batu kertas. Pak Yu. Bagus. Kalian sudah berkali-kali sakiti orangku. Kali ini, aku takkan beri kalian kesempatan bertahan. Yu Shaoting. Kamu cuma cacat kedua kaki. Kamu nggak pantas warisi U Group. Kamu benar-benar cacat. Begitu ya? Aku sampah. Lalu kamu apa? Kenapa kakimu bisa sembuh? Ini, apakah ini? Kamu itu om jahat. Kamu yang ganti nasib ayah. Makanya ayah jadi sakit. Jing Heng, Kakiku. Bocah ini. Mau apa kamu? Yu Shaoting. Jing Heng itu adik kandungmu. Kamu tega biarin anak ini nyakitin dia. Jing Heng, masih pantas dibilang manusia. Dengar ya, kamu bikin ayah ibu kandungmu mati. Sekarang adikmu mau kamu habisin juga. Tunggu saja.
Jangan hina ayahku. Ayahku itu hoki banget. Kamu semua yang bikin hidup ayah berubah. Kalian yang jahat. Anak nakal! Asisten Zhang. Zhang Min dan Yu Jingheng sering bersekongkol dengan pemegang saham, atur laporan keuangan, diduga sengaja melukai. Panggil polisi, biar hukum yang urus. Yu Shaoting, Jingheng itu adik kandungmu. Kalau nenekmu tahu, apakah dia akan kecewa? Bawa pergi. Kamu! Jingheng! Shaoting! Xiao Bao, nenek kandung!